Everyone. Welcome back to CapCut mini course from beginner to pro, and still with me, Leila Rahma from batch 12. And as Mbak Nurul said, that today we will talking about CapCut from lesson 2, and this is we will talking about how to use keyframe in CapCut for smoother and advanced motion. Oke, dan aku izin untuk campur ya menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Dan sebelum kita praktek, di sini aku mau share dulu ke teman-teman kenapa sih untuk editing proses itu penggunaan keyframe itu sangat penting gitu ya. Jadi hal yang harus kita bisa juga. Nah, jadi editing itu kan kita tidak hanya untuk apa ya, kayak memotong atau cutting clips aja gitu ya, tapi lebih dari itu kita juga harus bisa menceritakan story dan juga keeping your audience engaged gitu ya. Jadi gimana nih caranya biar audiens kita itu bisa stay di video yang kita buat gitu, dan salah satunya adalah dengan kita menggunakan movement yang bisa dibuat dari fitur si keyframe ini kayak gitu. Nah, coba deh kalian bayangin kalau misalnya ada video yang isinya itu hanya pop up pictures aja gitu ya, dan dia statik gitu, nggak ngapa-ngapain, nggak bergerak dan segala macam, pasti itu akan terasa sangat membosankan gitu. Tapi beda ceritanya kalau misalnya si video tersebut kita kemas dengan zooming atau smooth slide atau panning, itu pasti akan lebih menarik gitu. Dan itulah sebabnya kenapa sekarang kita akan mempelajari tentang keyframes, terus custom motion path and combine scaling and positioning gitu. Nah, oke, di sini aku izin untuk kita buka dulu CapCut ya. Sini pastiin kalau teman-teman juga sudah punya aplikasi CapCut-nya. Oke, sudah nampak ya? Wait. Hmm. Oke, di sini udah ada CapCut-nya, udah aku buka, dan keyframe ini adalah fitur yang memungkinkan kita untuk membuat perubahan dari berbagai elemen gitu ya. Dengan kita memanfaatkannya, dimasukin ke timeline yang kita punya, terus nanti kita kayak simpan titik-titik di bagian tertentu di timeline tersebut, dan akan berubah si apa namanya, tampilan video kita menjadi lebih menarik gitu. Apakah misalnya nih kamu pengen ubah jadi apa namanya, bikin slowly zoom in atau dramatic zoom in, dramatic zoom out gitu ya, atau menggerakkan objek dan lain-lain. Nah, di sini aku punya contoh video ya. Ini kita pakai yang untuk konten daily gitu ya. Misalnya, ini aku drag and drop aja langsung dari video yang aku punya. Tapi karena kita di sini akan apa ya, akan fokusnya ke penggunaan si keyframe, maka aku akan mute dulu ya audionya biar kita tidak terdistract ya. Lalu selanjutnya misalnya nih, kita coba praktek dulu untuk kita membuat zoom in secara perlahan gitu. Kalau misalnya teman-teman sering ngelihat video apa ya, edukasi atau tutorial dan segala macam, yang mana videonya itu dia apa, talking head ke kamera seperti ini, tapi tetap terasa tidak membosankan. Nah, itu karena salah satunya adalah permainan si keyframe itu sendiri. Oke ya, misalnya di sini kelihatan kan ya. Di sini misalnya kita akan melakukan tadi ya, zoom in. Kita taruh keyframe di sini. Nah, keyframe ini yang bentuknya diamond di sini ya, teman-teman. Nanti mungkin bisa di-zoom biar terlihat si tandanya itu. Ya, kita taruh di sini. Nah, nanti di timeline-nya akan terlihat si diamond-nya sudah kita taruh gitu ya. Lalu kita play dulu. Misalnya kita mau zoom-nya sampai sini nih.
Nah, kita tambahkan lagi, si scale keyframe-nya dan kita ubah ukurannya di sini misalnya menjadi 135 misalnya ya. Nah, terus kita coba play. Nah, jadi dia akan perlahan, akan perlahan nge-zoom in gitu ya. Nah, terus kan ini otomatis, dari keyframe yang titik ini ke yang selanjutnya dia akan terus besar seperti ini. Tapi kalau misalnya kamu pengen balikin lagi ke posisi awal atau ke skala awal, kamu bisa tambahkan lagi si skalanya dan kembalikan ke ukuran 100 tadi ya. Nah, jadi perubahan motion-nya akan seperti ini. Nah, dia akan mundur perlahan lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen, "Aku pengen zoom in-nya yang dramatik," gitu ya, zoom in-nya pengen yang dramatik, itu nanti tinggal digeser aja nih keyframe yang ada di sininya. Misalnya untuk, titik yang ini kita dekatkan ke titik yang pertama. Nah, dia akan lebih cepat ya, kita coba, secara full seperti ini. Nah, seperti itu. Biasanya kalau pengen lebih, dramatis lagi, di sini teman-teman bisa menambahkan entah itu stiker ataupun, sound effect gitu ya. Bisa seperti itu. Misalnya nih aku kasih contoh, kita tambahkan stiker karena kan ini ceritanya shocking gitu ya. Jadi kita tambahkan frame yang seperti ini, kita taruh di atasnya. Nah, kita mulainya dari titik di mana si, kameranya itu mendekat gitu ya. Berarti ini sampai sini. Nah, bisa dibuat seperti itu. Jadi nanti bisa dikreasikan, sesuai dengan stylenya teman-teman sendiri atau bisa ditambah sound effects juga. Kurang lebih seperti itu kalau misalnya pengen untuk penggunaan si skala gitu ya atau dari kita, mengubah ukuran dari video yang kita punya. Nah, terus selain itu juga kita bisa mengubah posisi. Nah, di sini aku akan kasih contoh biar, eee, teman-teman lebih gampang ya untuk menangkapnya. Menangkap. Oke, di sini misalnya aku mau pakai ini ya, si kucing lucu ini misalnya. Nah, jadi nanti kucing ini aku pengen gerakin dia dari atas sini ke bawah bolak-balik gitu. Nah, itu kita pakai keyframes yang position. Ya, misalnya kita tempatkan dulu si kursornya di sini, lalu kita pilih apa namanya, si kucingnya itu, lalu kita pilih si position ini. Kita tambahkan keyframe. Nah, lalu untuk di detik berikutnya kita, geser posisi si kucing ini ke bawah sini. Dan otomatis si keyframe-nya juga akan bertambah gitu, otomatis akan ke-record gitu ya. Seperti itu, lalu selanjutnya di detik berikutnya, kita balikin lagi si kucing ke atas, di detik berikutnya kita pindahin lagi ke bawah. Hmm. Oke, jadi sorry, agak batuk nih. Nah, udah nih kita tempatin semua si posisi kucingnya, lalu kita coba play ya. Nah, sini aku pengen kasih lihat eh, mana tadi? Di sini ya, dari sini. Kita play.
Nah, dia akan bergerak gitu kan sesuai dengan titik-titik yang tadi kita tentukan gitu ya. Jadi dari atas ke bawah, ke atas ke bawah lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman perhatikan dia, apa ya, pergerakannya itu ini kan kita default aja ya. Jadi kayak pergerakannya tuh kurang, kurang smooth gitu. Nah makanya entar aku copy dulu biar nanti kita bisa nge-compare ya. Nah, di sini aku pengen bikin si gerakan kucingnya itu lebih smooth lagi. Nah, di sini kita klik si stikernya, klik kanan, lalu pilih Show Variable Speed Animation. Nah, lalu di sini akan ter terbuka grafiknya seperti ini, kan dia tajam-tajam ya. Tajam-tajam. Nah, biar terlihat lebih smooth, maka kita ubah yang variabel X-nya di sini dengan tanda yang ini nih, curve curve yang dia memang lebih rounded gitu. Kita pilih si keyframe yang ingin kita ubah, lalu kita, apa namanya, adjust gitu ya dengan yang si rounded ini, gitu. Nah, ini udah kita ubah, mungkin kita agak bawahin lagi ya biar terlihat perbedaannya. Dan ini dia hasilnya. Nah, kelihatan kan pas ada di titik ini tuh dia kayak lebih, apa ya, slow gitu si movement-nya. Kita bandingkan dengan yang, awal tadi. Nah, dia kan kayak langsung gitu, sedangkan ini set. Nah, itulah perbedaannya ya untuk, kalau misalnya kita menggunakan dari fitur curve ya, curve yang ada di dalam keyframe itu sendiri. Nah, ini kan untuk stiker. Terus kalau misalnya teman-teman pengen, "Aku pengen ini, untuk teks," misalnya ya, itu juga bisa, kamu tinggal add teks aja di sini. Misalnya, kita tulis "thank you," eh, tulis "thank you" seperti ini. Caranya kurang lebih sama, tadi kan ini kita mainnya yang position ya, kita mainnya yang position, ini kita akan coba untuk meng-combine keyframe dari position dan juga rotation. Jadi nanti kita akan, apa, ubah posisinya dan juga kita akan sambil puter si tulisan thank you-nya ya. Misalnya, oke kita di sini position-nya kita tambahin si, apa namanya, si keyframe-nya, lalu di detik berikutnya kita mana sih, kita tambahkan lagi, kok yang scale, yang position ya, misalnya kita kebawahin gitu ya. Terus di detik ini kita kebawahin lagi. Nah, kan dia akan kayak gitu. Terus kita mau, tambahin, apa namanya, keyframe rotation. Nah, kita tambahin keyframe-nya di sini. Nah, terus kita tambahin lagi, ya. Terus kita tambahin lagi, set, dan di akhir kita balikin lagi ke awal. Nah, sekarang kita coba untuk play. Nah, jadi dia
muter-muter dan juga, si posisinya berubah gitu. Jadi, itulah kalau misalnya teman-teman nanti udah tahu si keyframe ini biasanya akan sering untuk menggunakan fitur keyframe ini. Walaupun sebenarnya kalau misalnya untuk teks itu sendiri sudah ada, animation ya yang di ujung sini, tapi kalau misalnya teman-teman pengen apa, sesuai dengan apa yang teman-teman pengen, itu bisa pakai keyframe. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang keyframe ya teman-teman. Lalu next-nya kita akan lanjut ke pembahasan tentang ini, transitions dan juga overlays gitu. Nah, jadi, apa itu transisi atau transition? Jadi si transisi ini bisa bikin video yang kita buat itu jadi lebih, apa ya, lebih, smooth, nggak patah gitu. Jadi kan kita akan ngasih transisi itu di antara 2 video ya, di antara 2 video biar saat kita play si video itu berjalan dengan, apa namanya, mulus gitu ya, dengan smooth. Jadi story yang ingin kita sampaikan juga bisa lebih efektif diterima sama audiens gitu. Dan ya mari kita coba untuk penggunaan si transisi ini ya, kita pakai media yang kita punya, ini kita hapus dulu ya, kurang lebih nggak apa-apa deh. Mungkin sudah terbayang sama teman-teman, di sini aku akan pakai 2 video ya, di antaranya video jadi, apa ya, kayak 2 video yang berbeda. Oke, di sini aku cut dulu, ambil yang memang mau dipakai gitu ya. Oke, ini aku mute dulu. Set. Oke, ini kita bikin agak terang dulu. Oke, ini belum di-mute. Nah, jadi ini kan, di antara 2 video ya, kalau misalnya kita play, kan kayak kurang smooth aja gitu ya, apa namanya, nangkepnya. Nah, dari video ini yang pertama ke video yang kedua, kayak langsung tek gitu kan. Nah, untuk biar video itu terlihat lebih oke gitu ya. Nah, ini kan misalnya teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini ada 2, ada apa namanya, di antara 2 video ini kita bisa masukin transition. Dan ada banyak sekali transisi yang bisa teman-teman pakai gitu ya, mulai dari trending, pro, overlay, light, kamera, blur, basic, and so on gitu. Nah, di sini bisa nanti teman-teman cobain aja sesuai dengan yang teman-teman suka. Tapi kalau misalnya untuk di sini yang sering aku gunakan adalah ini yang glare, Glare 2 atau yang paper gitu, yang apa namanya, kayak disobek gitu. Nah, kita pakai yang ini aja, kita, drag and drop di sini, coba kita play. Nah, dan kita bisa mainkan juga durasinya. Kalau misalnya yang dirasa, "Aduh kayaknya terlalu cepat," gitu ya, kita bisa, bikin lebih lama lagi. Ini kan kelihatan kan dia otomatis, apa, si bagian ininya oh, tadinya cuman segini, kalau misalnya kita tambahkan durasinya, itu akan otomatis memanjang gitu. Nah, kita lihat di sini, kan jadi lebih enak gitu kan ngelihatnya, nggak tiba-tiba dari jalan langsung masuk gitu. Oke, kita lihat lagi. Nah, seperti itu. Itu adalah fungsi dari si transisi. Jadi membantu video kita terlihat lebih mulus gitu ya, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya, oke. Terus kalau misalnya pengen ditambahin stiker atau misalnya, visual layer itu juga bisa banget nih. Kita cobain misalnya anggaplah ini misalnya VO-nya mau kita isi, cafe ini
bagus banget loh untuk foto-foto, misalnya seperti itu ya. Nah, ini kan kayak, sampai ujung sini misalnya kan ini kayak kosong. Nah, kita bisa masukin untuk layer foto di sebelah sini. Jadi nanti teman-teman siapin foto yang pengen teman-teman masukin ke dalam video tersebut. Jadi, ini untuk menambahkan cerita juga ya, misal karena di sini anggaplah tadi seperti yang aku bilang, apa, narasinya adalah kafe ini cocok untuk foto-foto. Nah, biar orang semakin yakin, "Oh iya, emang ini bagus ya untuk foto-foto." Di sini aku akan menambahkan foto diriku ke sini, kita, drag and drop ya, terus nanti, bisa di-adjust untuk durasinya, misalnya ya, sesuai yang ujungnya sini, terus kita kecilin skalanya, terus nanti bisa disimpan di mana aja yang teman-teman, apa namanya, yang teman-teman pengen gitu ya, entar bisa disesuaiin lagi. Terus biar terasa lebih, apa, meyakinkan lagi fotonya nggak cuman satu doang gitu. Ya, kayak gini. Nah, terus, apa namanya, durasinya jangan disamain, jadi kan nanti kayak keluarnya tuh nggak bareng gitu. Jadi, kayak pas di-capture, klik klik gitu. Jadi yang untuk yang 2 ini kita mundurin durasinya. Dan biar videonya lebih menarik, biasanya aku tambahkan si sound effect yang ada di audio ini, lalu kita tinggal cari kamera ya, kamera shutter gitu. Nah, misalnya yang ini, kita tinggal simpen aja di sini dan disesuaikan ya si, titiknya. Udah kita play. Nah, kita play lagi. Nah, jadi kan lebih, apa ya, lebih hidup gitu kan teman-teman si videonya, tidak membosankan, kayak gitu. Itu kalau misalnya teman-teman pengen nge-overlay dengan pictures gitu ya. Jadi bisa disebut juga layer visual. Terus kalau misalnya pengen ditambahin stiker juga nih biar lebih, menarik lagi videonya, itu juga bisa banget teman-teman tinggal masuk ke stiker sini, terus misalnya ini kan ceritanya coffee shop, jadi aku akan menambahkan, eee, kopi ya. Menambahkan kopi, misalnya kopinya yang ini, lalu kita tempatkan. Misalnya ini di sini, terus kita tambahkan lagi yang lainnya, yang ada di kafe aja gitu ya. Misalnya ini di sini. Oke, kita lihat hasilnya. Coba kita bikin lebih panjang ya biar kelihatan. Eh, biar nggak langsung hilang gitu. Jadi kita bisa kita bisa posisiin lagi misalnya si stikernya kurang oke nih. Nah, jadi di sini. Nah, gitu kurang lebih ya untuk, apa namanya, penambahan stickers, terus layer visual, kayak gitu. Lalu selanjutnya, aduh aku pengen juga menambahkan B-roll lainnya nih, misalnya saat aku sedang bekerja misalnya di kafe tersebut ya. Sebenarnya bisa kayak, ya udah sambungin aja di video ini, tapi kalau misalnya pengen di-layer, terus misalnya si ukurannya ingin berbeda gitu ya, itu juga, bisa banget nanti teman-teman simpen si, videonya itu di atasnya kayak gini, sebentar aku ini di-crop dulu. Baik.
Nah, kita tempatkan di atas ini, di atas videonya. Nah, ini misalnya mau ukurannya mau dikecilin gitu boleh. Jadi udah ya video yang di belakangnya jalan, terus, video yang di atasnya juga ada jalan. Kayak gitu untuk, apa namanya, penempatan si transition-nya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Semoga aja dari pembahasan ini tadi kita ada ngebahas keyframes, terus juga ada, membahas animation-nya juga dari keyframe itu sendiri dan juga transition dan overlay. Semoga ini bisa dipahami ya teman-teman dari pembahasan yang kita bicarakan di hari